protein, enzim yang kita butuhkan di sini. Diberikan sinyal ya tinggal kita masukkan saja ke dalam ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial, dan sahabat-sahabat urban farming. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih teman-teman telah mampir di channel saya Nofrizal Official, di mana channel ini telah membahas atau mendiskusikan tentang pertanian, peternakan, dan perikanannya, terutama yang terkait dengan hal-hal yang organik ya. Nah, seterusnya saya juga mohon maaf ya, pada beberapa hari ini saya tidak sempat untuk membuat konten dan tidak sempat hadir bersama teman-teman, dan pada hari ini kita akan memulai untuk membuat konten yang terkait dengan permintaan teman-teman, di mana sebagian besar teman-teman dari komentar yang ada di YouTube saya mengharapkan saya membahas secara lebih detail tentang apa itu enzim ya. Memang beberapa waktu yang lalu kita telah menyinggung tentang masalah konsep enzim. Bahkan kita untuk beberapa aplikasi praktek yang kita lakukan, terutama dalam pemenahan tanah, kemudian dalam pembuatan dekomposter, dan kemudian bahkan untuk beberapa fermentasi kita menggunakan yang namanya enzim ya. Dimana enzim itu telah saya buat duluan sebelum saya membuat beberapa praktek-praktek yang terkait dengan aplikasi dari dunia organik kita ya. Nah, kalau seandainya kita bicara tentang enzim, tentunya kita akan mempertanyakan kenapa enzim itu perlu dalam dunia organik, apa manfaat enzim itu, kemudian dalam konteks apa enzim itu kita pakai untuk dalam pengaplikasian fermentasi atau pengomposan kita ya. Nah, sebenarnya bahwa konsep enzim itu sudah lama sekali ya dikenal dalam dunia biologi sebenarnya ya. Sebenarnya pada abad ke-17 itu enzim ini telah ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke ya, Robert Hooke. Nah, enzim itu pertama jam 17 ini. Nah, lalu dia membahas tentang enzim ini itu terkait dengan konsep yang namanya biokimia ya. Nah, jadi kalau seandainya kita bicara tentang masalah proses pengomposan, pemupukan, kemudian fermentasi, sebenarnya kita tidak akan bisa lepas dari dunia kimia ya. Bahkan pupuk-pupuk organik yang kita buat sebenarnya adalah merupakan dari proses kimia. Jadi tidak satu pun pupuk yang ada dalam kehidupan kita ini itu yang tidak membahas tentang kimia. Semua pupuk itu adalah merupakan proses kimia. Nah, cuma yang masalahnya kimia yang kita gunakan ini adalah kimia alami atau biokimia atau kimia organik, sementara kimia-kimia yang selama ini kita yang buat di pabrikan itu adalah kimia-kimia yang sifatnya sintetik ya. Nah, jadi kembali saya katakan bahwa ketika kita membahas pengomposan, kemudian fermentasi, pada prinsipnya kita bicara tentang kimia. Nah, jadi salah satu cabang dari dan biokimia ini merupakan suatu ilmu tersendiri ya. Jadi ilmu dasar sendiri ini. Nah, salah satu pecahan dari biokimia ini ada namanya ilmu enzimologi, di mana dalam ilmu enzimologi ini akan bercerita tentang struktur, fungsi, sifat, dan manfaat dari sebuah enzim. Nah, enzim-enzim inilah yang akan diceritakan nanti dalam proses ini. Nah, jadi enzim itu. Nah, lalu apa guna enzim itu? Jadi kalau kita lihat secara umum, enzim itu adalah merupakan molekul sebenarnya ya, molekul atau protein
yang berfungsi sebagai katalis bagi proses biokimia dalam sel. Nah, makanya sel harus kita pahami. Jadi ada dua konsep yang harus kita pahami. Tadi biokimia kita telah pahami bahwa kimia ini adalah proses penguraian secara alami. Nah, tapi ada konsep di situ adalah katalis atau katalisator, dan ada konsep sel. Kita harus pahami dulu ini. Jadi artinya yang dikatakan enzim itu adalah ini sebenarnya. Jadi enzim adalah molekul protein yang berfungsi sebagai katalis atau katalisator bagi proses biokimia dalam sel ya. Nah, lalu pertanyaan kita, apa itu katalis ya? Nah, katalis ini adalah proses untuk akselerasi ya. Akselerasi itu artinya adalah akselerasi. Artinya adalah mempercepat proses penguraian dari sebuah zat aktif yang ada dalam sebuah unsur yang akan kita fermentasi atau kita kompos. Jadi kita tahu ya, kemarin itu ada beberapa unsur-unsur esensial yang ada dalam dalam sebuah tanaman yang untuk kita bisa jadikan pupuk. Itu pertama itu adalah nitrogen, kemudian adalah fosfor. Nah, dan fosfor itu ada karbohidrat, ada gula, ada glukosa, ada lemak, ada protein, dan segala macamnya. Nah, semuanya itu harus diurai ya. Semua itu harus diurai. Yang harus melakukan penguraian itu pertama itu adalah bakteri atau mikroorganisme yang sifatnya adalah ada bentuk bakteri atau jamur, tetapi juga harus dibantu oleh enzim ini. Nah, selama ini ada kesalahan kaprah kita bahwa kita selama ini mengabaikan peran enzim ya. Pokoknya kalau ketika kita akan melakukan proses pengomposan atau membuat pupuk, selama pupuk itu nanti kita kompos, dia sudah ada panas karena kita tambahkan dengan dekomposter. Kemudian nanti dia menghitam, warna hitamnya itu kemudian dia sudah hilang panasnya. Setelah hilang panasnya, nanti kita anggap kompos kita itu sudah jadi ya. Tapi apakah betul-betul kompos kita yang sudah hitam itu, sudah dingin itu, sudah jadi? Itu belum tentu ya. Jawabnya adalah belum tentu. Karena belum tentu, selama unsur-unsur esensial yang ada dalam bahan aktif kita yang kita jadikan kompos itu belum terurai oleh enzim ini. Artinya mungkin saja dia adalah warnanya sudah hitam, tapi ketika unsur protein yang dalamnya belum dipecah, unsur yang namanya nitrogen di situ belum juga diurai, kemudian unsur lemak belum juga diurai, semuanya ini tidak akan menjadi kompos kita itu maksimal yang kita gunakan untuk pertumbuhan tanaman kita. Nah, untuk itu fungsi enzim ini adalah untuk mengurai protein ini, untuk memastikan protein, nitrogen, lemak, macam lagi gula ya, macam-macam lagi ini ya, unsur-unsur ini ya, itu harus dipecah dengan enzim ini ya. Nah, selama ini dalam proses pengomposan, enzim inilah yang selama ini lupa kita untuk membahasnya. Pokoknya selama itu ada dekomposter, ya selama ini kita gunakan E4 atau kita gunakan mol atau segala macam itu, kita sudah langsung memastikan bahwa kompos kita itu sudah jadi. Tapi itu belum tentu, karena selama protein, nitrogen, lemak, gula, dan segala macam itu belum diurai oleh enzim, maka pupuk yang kita gunakan itu masih mungkin belum efektif sama sekali ya. Makanya fungsi katalis ini sangat penting sekali. Katalis ini hanya ada dalam enzimnya. Nah, jadi salah satu rahasia kemarin yang kita ngomong katalis itu dalam dunia pengetahuan konsepnya itu ada ketika kita bicara tentang enzim. Jadi kita kemarin itu ngomong banyak tentang katalis. Katalis itu sebenarnya adalah enzim
di mana enzim ini proses mempercepat penguraian dari zat-zat esensial yang ada dalam sebuah tanaman kita ya. Nah, itu fungsinya. Makanya kita sekarang ini akan belajar bersama-sama untuk membuat katalis ini, membuat enzim ini dulu. Karena untuk enzim ini beberapa tahun yang lalu juga sudah viral ya, ketika kita kenal dengan konsep ekoenzim ya. Ekoenzim. Nah, ini kan berapa banyak sekali ini spektakular ya. Dia bisa langsung ketika enzim ini diaplikasikan kepada larutan yang lemaknya keras, itu langsung larut ya, larut. Pokoknya hanya beberapa detik saja kita oleskan enzim ini, dia langsung membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di situ. Terutama adalah yang terkait dengan lemak dan protein ya. Nah, fungsi enzim itu. Nah, kalau seandainya dalam pengalaman kita ekoenzim bahwa dia dapat langsung bisa mengurai melarutkan lemak dan protein ini secara cepat, nah tentunya proses itu akan terjadi ketika kita melakukan proses pengomposan kita ya. Nah, makanya kehebatan enzim itu adalah itu, dan enzim inilah yang perlu kita pastikan untuk kita masukkan ke dalam proses pengomposan kita. Nah, makanya fungsi katalis itu sangat penting sekali dalam proses pengomposan, dalam proses fermentasi. Kalau tanpa katalis, apakah kita bisa membuat kompos? Bisa. Tapi belum bisa dijamin apakah protein-protein yang kita butuhkan di tanaman kita ini itu dijamin terurai oleh mikroba yang ada dalam kompos kita itu, sehingga dia bisa dipastikan menjadi tanaman menjadi nutrisi instan bagi tanaman kita. Jadi makanya kegagalan-kegagalan selama ini kita membuat kompos itu karena itu. Karena kita anggap kompos kita sudah jadi, lalu kita berasumsi walaupun telah jadi, dia langsung akan diserap oleh tanaman kita. Itu belum tentu. Selama protein, nitrogen, lemak, dan gula, dan segala macam itu belum dipecah dan diurai secara baik oleh proses dekomposisi itu ya. Jadi itu yang. Nah, kemudian kita cerita lagi tentang sel yang belum kita bahas lagi ya, sel. Nah, konsep sel ini adalah konsep yang sudah lama kita kenal sebenarnya ya. Tapi sebenarnya konsep sel ini pun juga baru dikenal pada abad ke-17 juga ya. Baru kita abad ke-17 baru dikenal orang ini. Apa itu sel? Setelah ditemukan mikroskop ya. Nah, jadi sebenarnya sel ini adalah merupakan unit terkecil dari makhluk hidup ya. Jadi seluruh makhluk hidup disusun dengan namanya sel. Nah, jadi disusun oleh namanya sel. Nah, sebenarnya konsep sel ini itu telah diberikan sinyal ya oleh Tuhan itu dalam beberapa kitab suci ya. Jadi itu baik itu kitab suci baik itu kitab suci Taurat, Zabur, Injil ya. Nah, termasuk juga Al-Quran ya. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu konsep sel ini itu telah dikemukakan pada abad ke-7 ya. Jadi abad 7 Masehi ya, ke-6 atau 7 ya. Jadi dalam Al-Quran itu konsep sel ini disebut dengan konsep nafsin wahidah. Nah, jadi konsep nafsin wahidah ini adalah kita terjemahkan di sini adalah diri yang satu. Nah, diri yang satu ya. Jadi ada beberapa ayat yang terkait dengan ini ya. Pertama itu adalah An-Nisa ayat 1. Kemarin dah ayat 1, Al-A'raf 189 ya. Al-A'raf ya. Kemudian Az-Zumar, salah saya satu ya, Az-Zumar. Az-Zumar ayat 6. Nah, ini ya. Nah, cuma sayangnya karena pengetahuan kita belum ada tentang cerita sel ini, ketika kita terjemahkan nafsin waidah ini dengan diri yang satu ini, kita sebutkan ini cerita tentang Nabi Adam.
Padahal ini bukan cerita Adam. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan kita tentang konsep nafsin waidah ini. Nah, akhirnya ya konsep sel itu baru ditemukan pada abad pada abad yang ke-17 itu. Jadi kita baru mengenal konsep itu setelah kita temukan mikroskop ya, abad ke-17 ya. Jadi artinya memang kitab suci telah ngomong 10 abad yang lalu, tapi kita belum paham tentang apa yang dikatakan dengan nafsin waidah ini. Intinya adalah sel ya. Nah, lalu apa uniknya sel ini? Ketika proses pengomposan yang kita lakukan di sini, bahwa molekul protein yang tadinya nama enzim ini, dia akan memecah dinding sel ini dulu sebelum dia memecah protein, nitrogen, lemak, dan gula, dan seterusnya ini. Kalau dia tidak bisa memecah sel ini, maka tumbuhan kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan nutrisi. Nah, kuncinya adalah itu. Nah, lalu bagaimana dengan sel ini? Kalau seandainya sel ini adalah jumlahnya itu bukan sedikit dalam tubuh manusia ya. Manusia saja contohnya ya. Manusia itu memiliki sekitar 30 sampai 40 triliun yang namanya sel. Nah, kalau tanaman berapa? Kalau tanaman itu berbeda-beda ya, tapi per 1 kilo tanaman itu memiliki 1 sampai 5 miliar sel. Nah, artinya per 1 kilo itu rata-rata kita sebut saja dengan 2,5 atau 3 miliar. Artinya 1 kilo itu ada 3 miliar sel yang harus dipecah menjadi protein, nitrogen, lemak, gula, dan seterusnya itu ya. Nah, kalau seandainya nitrogen yang dalam pecahan yang sel yang yang 3 miliar ini tidak dipecah, maka pupuk kompos kita itu tidak ada manfaatnya apa-apa bagi tanaman kita ya. Nah, makanya enzim ini menjadi penting. Maka dalam enzim itu adalah berfungsi sebagai katalis. Jadi cerita-cerita katalis yang selama ini kita diskusikan itu adalah konsep enzim untuk mempercepat proses penguraian dari zat-zat esensial yang ada dalam tanaman kita. Maka demikian ya sahabat semua, betapa pentingnya enzim ini harus kita pahami dan kita pelajari untuk kita bisa melakukan proses pembuatan pupuk organik dan proses pembuatan kompos. Oke, kita langsung saja berpraktek. Mungkin teorinya sangat panjang sekali, tapi ini penting saya jelaskan dulu bagaimana pemahaman kita dalam membuat sebuah pupuk organik atau pengomposan itu, bahwa ternyata untuk melakukan proses pengomposan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Nah, inilah teman-teman semua, kalau seandainya kita ingin melakukan proses dekomposisi, itu ada beberapa enzim yang kita butuhkan di sini. Saya sudah mencoba ya menulis ya jumlah enzim yang kita butuhkan dalam suatu proses dekomposisi itu ya. Pertama itu ada 11 ya, ada 11 dalam identifikasi saya. Itu ada protease, lipase, amilase, selulase, ligninase, pektinase, silinanase, fosfatase, ureanase, D-nase, dan R-nase, dan pintosstranase. Nah, inilah enzim-enzim yang idealnya dibutuhkan dalam sebuah proses dekomposisi. Nah, namun dalam proses pengomposan kita, minimal kita memiliki 5 enzim ini dalam sebuah proses ini, agar proses katalisnya itu bisa berjalan secara baik ya. Pertama adalah enzim protease. Itu adalah enzim yang pemecah protein ya. Nah, kemudian yang pemecah protein ini seperti tadi itu. Jadi nanti ada dalam buah mangga, kemudian nanti ada dalam buah pepaya. Nah, kemudian ada beberapa buah-buah lain atau tanaman lain yang juga bisa melakukan proses ini. Kemudian ada enzim yang namanya lipase, itu adalah pemecah lemak yang ada dalam sel, dinding sel ya. Kemudian ada amilase yang bisa mencegah pati. Pati itu adalah karbohidrat ya, karbohidrat
yang ada dalam sebuah unsur bahan esensial. Nah, kemudian selulase ya, dia pemecah gula ya. Selulase ini dulu pernah kita buat konten khusus ya. Itu kemarin kita dapatkan dia dari seledri, kemudian kita dapatkan juga dari jamur ya. Nah, selulase ini pemecah gula, glukosa. Glukosa ini adalah fungsinya dua. Pertama itu adalah untuk memberikan makan dari bakteri atau mikroorganisme yang dalam proses pengomposan yang kita lakukan ya. Kemudian ada enzim namanya ligninase, yaitu pemecah dinding sel. Kenapa dinding sel? Karena proses dari pengomposan itu adalah berada dalam sel. Nah, karena dia seluruh unsur-unsur esensial itu ada dalam sel, maka sel itu harus dipecah dulu dindingnya. Nah, yang berfungsi untuk memecah dinding ini adalah ligninase. Nah, biasanya ini ada pada jenis jamur-jamuran ya, termasuk adalah jamur kayu ya, yang bisa memecahkan ini ya. Nah, kira-kira itulah unsur-unsur dari enzim yang kita butuhkan ya untuk dekomposisi. Minimal untuk proses pengomposan kita harus memasukkan minimal 5 dari enzim ini ke dalam proses pengomposan kita, agar proses pengomposan kita itu bisa cepat, bukan hanya bisa cepat, tapi betul-betul akan bisa bermanfaat bagi tanaman kita. Oke, langsung saja kita berpraktek nanti itu. Ini hari sudah mulai agak panas ya. Nah, jadi ini bahan-bahan yang harus kita butuhkan untuk membuat enzim ya. Jadi ini ada beberapa bahan limbah yang sudah saya dapatkan ya. Nah, tapi sebelumnya kita jual dulu ini. Coba review dulu ini hasil dari pembuatan pembuatan apa ini kemarin dia? Pembuatan pakan ayam dengan menggunakan ini pakan ayam kita sudah jadi ya. Tapi masih panas ini. Ini masih panas, masih terjadi proses pengomposan ya. Nah, jadi ini kemarin yang kemarin ini ketela pohon ubi singkong ya. Singkong itu sudah lembut sekali ya. Kelapa. Singkong, kelapa, kemudian jagung kecil-kecil itu ya, baby corn. Ini ada hancur ini kan. Nah, ini ini kita kayaknya sudah siap ini. Jamurnya pun juga udah banyak di bawahnya nih. Nah, jadi nanti kita coba aplikasikan ini ke ayam ya. Tapi ini masih panas ini. Nanti panasnya 2 hari 3 hari lagi hilang. Kita nanti akan juga demikian juga ini hasilnya ini. Ini fermentasinya sudah bagus ya. Baunya sudah asam-asam manis ya, seperti bau roti. Ini kerja dari bakteri Saccharomyces dan bakteri Lactobacillus ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi sebenarnya untuk membuat enzim itu gampang sekali ya. Yang penting kita siapkan saja buah ya, terutama buah-buah ini. Ini buah mangga ya. Mangga. Buah mangga. Jadi buah mangga ini mengandung beberapa enzim ya. Dia memiliki enzim amilase, kemudian protease, kemudian juga memiliki enzim pektinase ya. Pektinase ini dia akan memecah pektin, amilase nanti dia akan memecah namanya karbohidrat, sedangkan enzim dari protease itu adalah memecah namanya protein. Nah, jadi masing-masing tanaman ini memiliki enzim yang berbeda. Makanya bagi kita untuk membuat enzim ini ya, kita harus mempunyai banyak stok dari enzim-enzim ini ya, stok buah-buah ini. Jadi ini adalah buah-buahan busuk ya. Jadi sebelum dia jadi limbah,
maka kita manfaatkan. Ini bisa kita gunakan untuk membuat enzim untuk mempercepat proses penguraian dari tanaman kita ya. Jadi karena kita tidak tahu satu-satu enzimnya itu, makanya ya kita buat aja semua limbah buah yang ada di rumah kita, daripada dibuang seperti ini, daripada dibuang kan ya, kita cacah aja seperti ini. Nah, kemudian ya kita jadikan enzim. Nah, caranya mudah, dipotong-potong halus seperti ini saja. Nah, kemudian kita tambahkan gula dan garam krosok, itu saja sebenarnya. Kemudian kita simpan di tempat yang tertutup seperti ini. Jadi cuma nanti kalau seandainya ini kita udah jadi seperti ini, sudah gini aja kerjanya. Jadi ini ada garam krosok sedikit. Nah, jadi per 1 kilo dari bahan kita buah-buah yang seperti ini, itu kita cukup kasih sekitar 2 sendok atau 3 sendok saja garam ini ya. Gula ini dulu ya. Oh, enggak, sebentar. Salah saya. Jadi kita untuk masukkan ini, kita harus hancurkan dulu gulanya ini ya. Sekitar 2 kilo, 2 sendok, 3 sendok. Nah, serupa. Kemudian garamnya sekitar 1/4 sendok saja. Jadi guna gula adalah untuk bisa mengaktifkan atau memberikan makan bagi bakteri nanti akan berkembang di di proses pengenziman kita ini. Sedangkan yang untuk garam gunanya adalah untuk menghambat patogen lain ya. Jadi mikroorganisme patogen yang akan merusak dari proses ini. Sebenarnya itu saja. Jadi caranya sederhana saja. Tinggal kasih air, nah kemudian kita aduk. Nah, tapi usahakan air ini adalah merata ya, air ini merata. Kan, nah seperti ini. Nah, ini kan sudah merata. Nah, tinggal siramkan saja airnya ke sini, air gula sama air ini. Udah gini saja, tinggal tutup rapat. Udah kita tunggu 10 atau 15 hari, ini jadi nih, nanti kita udah bisa pakai. Prosesnya itu saja ya. Prosesnya sebenarnya. Nah, termasuk juga yang buah-buah kita ini kan pepaya ya. Pepaya ini juga ada enzim pepain di sini ya. Dia itu bisa melarutkan protein ya. Jadi makanya kalau kita punya daging di rumah, untuk kita melembutkan, kita taruh saja pepaya ini di daging itu. Kita remas pepaya ini, taruh ke daging atau mungkin daun pepaya. Nah, daging kita itu pasti akan lembut. Kenapa? Karena ada dendung pepain yang bisa melunakkan protein dan daging yang lemak yang ada di daging kita itu ya. Nah, ini juga seperti itu. Nah, kadang pepaya ini kan sering seperti ini ya. Kita beli pepaya 1 biji-biji seperti ini ya. Lalu nggak habis, kan kita jarang memakan pepaya ini langsung sampai habis ini kan. Itu biasanya pengalamannya setelah kita makan 1 potong 2 potong, tak taruh di kulkas. Nah, kemudian kita udah malas lagi memakannya besok-besoknya, atau mungkin kelupaan memakannya. Sehingga yang terjadi itulah pepaya seperti ini adalah sing busuk sendiri ya, akhirnya mubazir. Nah, udah seperti ini kita pasti tidak akan mau lagi memakannya ya. Nah, dari dia terbuang, ya kita manfaatkan untuk menjadi enzim kita. Jadi makanya kita siapkan saja tong-tong seperti ini ya. Jadi kalau saya siapkan ini, jadi nanti setelah ini saya siapkan, nanti kalau saya dapatkan di rumah ini nanti ada sisa-sisa buah yang ya tinggal kita masukkan saja ke dalam ini lagi sehingga dia penuh ya. Nah, jadi nanti suatu saat ketika kita akan melakukan proses pengomposan, ya udah kita tinggal aplikasi. Jadi jangan kita tunggu kita membuat pupuk dulu baru kita siapkan enzimnya. Jadi enzim ini pun sampai tahunan tidak masalah. Jadi makin lama enzim ini makin bagus ya. Makin lama umur enzim ini makin bagus ya. Jadi kuncinya adalah 1 kilo dari buah kita ini itu hanya kita kasihkan 2 atau 3 sendok gula pasir putih itu saja, kasih garam rosok agak 1/4
sendok. Kasih air, udah tinggal masukkan saja ke dalam ini. Itu saja sebenarnya prosesnya. Sehingga nanti, tapi nanti ketika kita akan melakukan proses pengomposan, tinggal kita masukkan saja enzim-enzim ini ke dalam proses pengomposan kita dengan dicampur air. Jadi dalam 1 liter air, kemudian kita masukkan lebih kurang sekitar beberapa sendok dari masing-masing enzim ini. Dengan harapan bahwa enzim ini nanti akan bekerja untuk menguraikan atau menjadi katalis dari proses-proses pengomposan kita ya. Nah, mungkin demikian saja sahabat Upland. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Karena ini hari sudah agak panas ya. Mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua untuk bisa berkarya dalam dunia pertanian modern. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.